Halo teman-teman, kembali lagi di 12 Pas. Diskusi asik berbagi pengalaman dan wawasan seputar pengelolaan sumber daya manusia. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari pusat. Ada Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian, Bapak Muhammad Mulyono. Terima kasih sudah bersedia hadir Bapak. Ya, Mas Andi. Selamat datang kembali di Sulbaksel. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Di tengah kesibukan, terima kasih sudah bersedia mengisi podcast kita. Pak, kita akan bicara banyak seputar learning organization, Pak. Hal yang relatif masih baru di kita. Cuma sebelumnya saya mau tahu, Pak, sebenarnya semangatnya dari learning organization itu apa, Pak? Apakah kita akan bicara menciptakan ruangnya, apakah fasilitasnya, atau budayanya, atau seperti apa, Pak? Oke, baik ya. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu learning organisasi ya. Learning organisasi ini muncul sekitar tahun 90-an. Ini seperti halnya strategi manajemen yang lain di dalam perusahaan ingin meningkatkan produksi, kinerja maupun capaian atau hasilnya atau profitnya. Ini sama saja seperti manajemen by objektif, kemudian sama halnya dengan kayak strategi yang di Jepang itu, kemudian kayak yang oleh Kaplan itu. Jadi ini strategi di dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja melalui learning organisasi. Apa itu learning organisasi? Yaitu organisasi yang belajar terus. Nah, pertanyaannya siapa yang belajar? Adalah karyawan-karyawan atau pegawai seluruh unsur yang ada di perusahaan itu untuk belajar. Belajar apa? Belajar untuk meningkatkan pengetahuannya terkait dengan proses bisnis yang ada di organisasi atau perusahaan itu, supaya dalam mencapai tujuannya itu selaras. Dan organisasi memfasilitasi proses belajar dan berbagai pengetahuan tersebut dan mendukung termasuk peran pimpinannya, leader partisipasinya. Nah, itulah konsep yang dimaksud dengan learning organisasi. Yang ingin dicapai itu apanya, Pak? Maksudnya tolak ukur bahwa oke, kita sudah menerapkan learning organisasi ini, itu apa? Dari sisi mananya, Pak? Tolak ukur pastinya adalah kalau tujuan perusahaan itu tercapai dengan baik, tujuan organisasi tercapai dengan baik. Kita kembali konsep dasar learning organisasi yang diciptakan oleh Peter Singh itu ada 5. Ya, ada personal mastery, artinya semua pegawai itu nanti mampu menguasai secara personal terkait pengetahuan-pengetahuan di bidangnya. Ada supervision, ada team learning, mental model, dan yang satu lagi adalah berpikir sistem thinking. Nah, karena ini adalah teori yang dibangun oleh seseorang yang ahli itu, maka ini yang dipakai dasar itu. Walaupun ada juga ahli lain yang mengatakan tidak terlalu berbeda, tetapi intinya sama. Team learning, mental model, personal mastery di dalam organisasi itu pegawai-pegawainya, karyawannya harus seperti itu. Ya, seperti kita misalnya. Pegawai bermain personal mastery, dia menguasai segala macam ilmu pengetahuan di dalam pekerjaannya. Analoginya, kalau dia menguasai pengetahuan di pekerjaannya, maka dia dengan mudah melaksanakan pekerjaannya. Misalnya, Nokia dulu kan pada masanya raja di kelasnya menurut para ahli. Saat dia tidak menerapkan learning organisasi, tidak belajar terus ini, maka saat ini hilang. Nokia yang pernah jaya di zamannya itu sekarang hilang. Ini kabarnya, ini satu perusahaan yang tidak menerapkan learning organisasi itu, tidak belajar terus, sehingga kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang belajar terus. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Berarti kan kita punya unsur-unsur atau komponen-komponen yang harus dicapai ya, Pak, untuk menerapkan LO itu. Apakah kita punya budaya, Pak, atau tantangan, atau hal existing yang ada di kita yang kira-kira menghambat penerapan LO ini, Pak? Oke. Di Kementerian Keuangan, ya khususnya di Bea Cukai ini juga telah menggunakan indikator keberhasilan learning organisasi. Ada 10. Saya mungkin nggak hafal semuanya. Salah satunya misalnya learning solution, learning space, learner performance, leader participation.
Dan itu memotret semua dari proses belajar yang ada di organisasi Kementerian Keuangan, termasuk di Satker yang terkecil di katakanlah di Kanwil Sulawesi bagian selatan ini, itu semua dinilai. Sampai dengan bagaimana performan pembelajar atau performan pegawai itu diterapkan sejauh mana pengetahuan yang disampaikan itu. Nah, kalau indikator-indikator itu terpenuhi semua di Kementerian Keuangan, Bea Cukai ini, maka kita anggap proses implementasi learning organisasi sudah berjalan dengan baik. Di sisi lain, kalau kita melihat konsep dasar awal learning organisasi Peter Singh yang ada 5 itu, maka apabila tercipta personal mastery, team learning, share vision, berpikir sistem, termasuk model mental dari pegawai yang terbangun, maka tercapailah ini tujuan dari learning organisasi ini. Nanti pertanyaannya apa? Kalau dari segi ininya Pak, hal yang membatasi atau yang menghalangi itu Pak? Kalau menghalangi dalam konteks belajar pasti kan rasa malas ya. Merasa kita sudah unggul, udah tinggi. Sama dulu menurut ahli itu Kodak dan Nokia itu mereka pada zamannya merasa sudah unggul, udah yang paling tertinggi. Dia akhirnya nggak mau belajar lagi. Dia menghentikan inovasinya, akhirnya kalah dengan yang lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan learning organisasi sebagai strategi manajemen bagi perusahaan-perusahaan itu. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai nanti pegawai itu merasa sudah pintar, sudah mampu, akhirnya nggak berhenti belajar. Padahal belajar itu belajar terus sampai budaya belajar benar-benar terbangun. Belajar tidak akan pernah henti sampai memang organisasi terus mencapai tujuannya. Gitu. Jadi tantangannya ya awareness dari pegawai sendiri, dan khususnya salah satu tokoh di learning organisasi dalam bukunya Building Learning Organisasi itu, dia menyebutkan salah satu langkah penting dalam membangun learning organisasi satu adalah komitmen pimpinan di dalam learning organisasi. Nah, kalau ini tidak ada, maka membangun budaya belajar itu semakin lama jadinya. Jadi memang top down, sama halnya membangun budaya-budaya yang lain, peran pimpinan ini yang paling utama dimanapun di organisasi kecil. Jadi harus didorong ini. Bicara tentang komitmen Pak, ada semacam anggapan umum Pak yang saya potret. Sebagian dari kita itu menganggap orang yang pintar itu Pak susah diatur. Jadi jalan pintasnya adalah ya udah kalau misalnya seperti itu, jadinya sekalian tidak usah pintar biar gampang gitu. Nah, itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Itu seperti bukan kata bijak ya, seperti guyonan tapi seolah menjadi idiomnya oleh punyanya Microsoft itu, ya kan? Siapa itu? Bill Gates ya. Nah, dia bilang kalau ingin jalan pintas pakailah caranya orang bodoh. Kalau ingin cepat pakailah cara orang bodoh. Dia orang bodoh mencari yang mudah, kan gitu kan? Nggak mau berpikir. Nah, itu sebenarnya idiom yang benar tapi ya salah gitu ya. Artinya boleh kita mencari cara yang lebih efisien, lebih efektif, tapi ya benar-benar dengan perhitungan yang tepat, bukan ngawur. Orang mau pinter ya sudah ngerpek saja, kan gitu kira-kira itu. Nggak seperti itu. Nah, konteks yang Mas Andi tanyakan tadi gimana? Saya lupa tadi. Pintar itu susah diatur, Pak. Saya kok nggak sependapat seperti itu. Mestinya kalau saya mungkin izin Pak, kalau saya mungkin menerjemahkannya, ketika orang itu pintar, threshold dari kualitas aturannya itu menjadi naik Pak, sehingga jadinya ada kesan jadi susah diatur, nggak sembarang menerima aturan seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan LO nih Pak, gimana Pak? Orang pintar dia adalah berpikir dengan akal sehat, berpikir dengan logis, berpikir dengan pemikiran-pemikiran yang ilmiah. Nah, orang kalau sudah berpikir dengan logis dan ilmiah, tentunya dia sesuai aturan. Mestinya seperti itu. Tapi kalau orang pintar dia tidak bisa diatur, saya pikir dia orang pintar tapi tidak berpikir secara ilmiah. Mungkin seperti itu. Dia maunya sendiri. Saya pikir nggak seperti orang berpikir ilmiah, nggak mau seperti itu. Segala sesuatu pasti dipertimbangkan. Lah, di learning organisasi pun orang disuruh pintar, bukan pintar semaunya, pintar sesuai dengan kemauan atau tujuan organisasi. Maka di dalam yang saya sebutkan tadi, Mark Watt tadi dalam bukunya membangun
learning organisasi nomor 3 itu adalah pengetahuan yang terkait proses bisnis utamanya. Yang mendukung kinerja organisasi. Yang mendukung kinerja organisasi itu yang utamanya, bukan berarti ilmu-ilmu yang lain nggak boleh, tapi utamanya di organisasi ilmu itu. Ya, jangan kita membuang-buang biaya tapi untuk ilmu-ilmu yang tidak mendukung organisasi. Boleh, tapi kan efisiensi organisasi jadi berkurang dong ya. Ya nggak? Kita belajar perusahaan seperti mungkin ya nggak tahu kayak Nokia, Kodak sampai hilang seperti itu. Mungkin dia belajar yang lain yang tidak sesuai, nggak bisa menghadapi tantangan waktu itu ya, sehingga ya mungkin ya akan kolaps sampai sekarang hilang gitu kan. Baik Pak, kembali ke komitmen tadi Pak. Berarti kalau menurut Bapak karakter atau paradigma pimpinan dan seluruh pegawai dalam melihat LO ini harusnya seperti apa Pak? Agar ya tadi proses belajar budayanya terbangun, semua orang senang belajar dan semua orang akhirnya berinovasi dan sebagainya. Menurut saya berdasarkan buku ya, penelitian buku itu bahwa pemimpin yang visioner yang ingin mengelit dalam implementasi learning organisasi ini, karena memang membangun budaya belajar itu bukan sesuatu yang pendek atau instan yang kita capai, tapi jangka panjang. Dia harus mampu memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Hampir mirip kayak disruptif gitulah, ya. Sehingga memang itu harus mampu memforecasting. Kayak dulu kan dianggap Nokia, Kodak itu nggak bisa memforecasting masa depan, itu akhirnya kalah dengan pendatang-pendatang baru seperti Samsung dan sebagainya seperti saat ini. Jadi memang pemimpin yang visioner ya, salah satu pemimpin yang visioner itu katanya pemimpin transformasi, pemimpin perubahan. Mereka yang bisa membaca di masa depan, termasuk juga followernya lah, pegawainya lah. Kalau Anda kan calon pemimpin juga harus visioner ke depan. Apakah akan berkaitan Pak dengan generasi? Karena kan ada candaan kayak pimpinan kita kan sedikit lagi nih waktunya untuk misalnya pensiun, yang akan menjalani jangka panjang itu yang muda-muda. Menurut Bapak itu seperti apa Pak kalau bicara tentang visi? Apakah itu keliru atau? Ya memang ganti pemimpin yang tua pasti yang lebih muda kan. Ya nggak mungkin juga langsung lebih muda umur-umur mas-mas ini kan, mas ini calon pemimpin berikutnya. Sehingga memang sepengetahuan yang saya pelajari ya, pemimpin perubahan itu kan pemimpin karismatik yang didasari pada visi ke depan. Ya mudah-mudahan pemimpin-pemimpin semuanya saya pikir sih nggak hanya di Becuka aja ya, dimanapun itu mempunyai kayak kepemimpinan transformasional yang bisa membaca apa yang akan terjadi ke depan, ya termasuk Anda ini. Baik, gitu. Saya punya pertanyaan terakhir Pak, dan ini pertanyaan template yang kita tanyakan ke hampir semua narasumber. Bapak punya enggak advice yang menurut Bapak terbaik terkait dengan LO ini? Untuk siapa? Untuk LO Pak, terkait LO. Untuk learning organisasi kan strategi organisasi. Nah, ini untuk pegawainya, untuk organisasinya. Mungkin untuk pegawai ya. Untuk pegawai ya. Saya pikir memang pegawai itu kan memang dituntut punya kinerja atau kompetensi yang tinggi. Kompetensi yang tinggi itu pasti harus dicapai dengan pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan yang tinggi mau tidak mau harus belajar. Kalau memang ingin sukses, saya pikir memang harus belajar. Sehingga memang strategi learning organisasi ini ya wajib diterapkan dimanapun, termasuk kita. Anda pun harus belajar terus, jangan berhenti nggak belajar. Apalagi kalau karir ke depan itu salah satu yang dituntut adalah kompetensi. Kompetensi salah satu unsurnya adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan tanpa Anda belajar terus ya nggak bisa. Itu saya pikir. Kalau advice yang buruk Pak, atau advice yang salah kaprah, kalau buruk kayaknya kesannya gimana terkait LO ini Pak? Pernah sih memang bilang belajarnya apapun pelajari. Saya yakin benar, belajar apapun boleh. Tapi kalau dalam konteks learning organisasi adalah pengetahuan yang mendukung probisnya. Ya kan? Misalnya ya, saya di pengembangan sini dalam learning organisasi, maka saya mengembangkan pelatihan-pelatihan mendukung probis-probis di tujuan organisasi biaya dan cukai ini. Ya, pelatihan apapun itulah. Sehingga pelatihan-pelatihan yang lain kalau memang tidak terlalu signifikan,
sebenarnya nggak, jangan, karena ini membuang-buang biaya. Tapi bagi untuk pengembangan kapasitas diri di luar organisasi, ya boleh-boleh saja. Nah, misalnya kita punya kemampuan podcast seperti ini, video editor, atau mungkin jadi artis, ya boleh-boleh saja. Itu deh saya pikir. Tapi kalau saran buruk, enggak ya. Ada memang pendapat pro dan kontra terkait learning organisasi ini, tapi antar ahli-ahli lah yang belum begitu nampak kelihatan lah di dalam apa ya, permukaan ini. Yang kita ingin adopt dari learning organisasi adalah semangatnya. Semangat kita ingin mencapai tujuan, katakanlah tujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas dan fungsi itu melalui pegawai-pegawai yang berkualitas dengan belajar terus. Dan learning organisasi sebagai strategi pengembangan SDM juga. Selain memang strategi organisasi, strategi pengembangan. Makanya di kantor-kantor itu didorong, ayo belajarlah, entah dalam bentuk podcast, kayak dalam bentuk CMC, kayak dalam bentuk P2KP. Bahkan Anda sekolah-sekolah izin belajar itu juga salah satu dalam mendukung. Nah, itu tadi learning organisasi itu belajar terus. Sampai kapan? Sampai mati katanya. Bahkan dulu itu kalau kita sebelum ada learning organisasi itu ada Sunnah Rasul ya, belajarlah sampai ke negeri Cina. Sebenarnya ini konteksnya sama dengan learning organisasi, belajarlah terus. Nah, ini mungkin yang diajarkan di kita ya, belajarlah terus, memang harus belajar. Sampai setawa pun seperti saya pun walaupun dikit-dikit ya belajarlah. Masa Anda nggak belajar? Gitu. Baik, terima kasih Pak. Semoga ini bisa memantik kita semua, utamanya saya mungkin untuk terus belajar ya. Dan terima kasih Pak sudah mengisi podcast kita hari ini. Sama-sama. Mungkin ada closing statement Pak buat sebelum kita tutup. Closing statement ya, mungkin saya sebagai pegawai Bea Cukai yang sudah anggaplah senior ya, saya ingin mendorong bagi teman-teman junior untuk tidak ada kata terlambat untuk belajar. Peribahasa tempuhlah ilmu sampai ke negeri Cina itu, belajarlah sampai akhir hayat. Ada pepatah mengatakan, janganlah kamu tenggelam atau mati karena kebodohan, karena kamu nggak pernah belajar. Saya lupa persisnya itu, dari Pitagoras yang kemudian dituliskan oleh Imam Syafi'i itu dah, kira-kira seperti itu. Jadi siapapun, saya pikir belajar itu menjadi semacam kebutuhan lah. Makanya Anda yang muda ya jangan berhenti untuk belajar. Mudah-mudahan organisasi kita dipenuhi dengan orang yang belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Muhammad Mulyono. Sampai jumpa di 12 pas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang.